adalah sesi BizEcon yang akan membuka kesempatan bagi para hadirin untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program studi S1 Business Economics Prastia Mulia. Kami sambut Ibu Erika Novianti Lukas selaku Kepala Prodi S1 Business Economics Prastia Mulia. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Michael atas perkenalannya. Selamat siang semuanya, semoga dalam keadaan baik dan sehat. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian secara virtual di acara Business Economics Conference 2020, khususnya di sesi Business Economics atau kita sering sebut BizEcon Program Session. Gitu. Seperti yang kita tahu, acara di Business Economics Conference ini merupakan diselenggarakan ya kolaborasi antara S1 Business Economics dan juga dari CSIS. Nah, di sini saya akan coba sedikit untuk share kira-kira bagaimana dari program studi S1 Business Economics Universitas Prastia Mulia, mulai dari progres sehingga ke depannya kira-kira seperti apa gitu ya rencananya. Oke, saya akan share screen. Saya izin untuk share screen dulu. Oke, mudah-mudahan sudah bisa terlihat untuk screen-nya ya. Baik, di S1 Business Economics, saya ingin menjelaskan di mana ini adalah salah satu program studi di bawah Sekolah Bisnis dan Ekonomi yang mulai di tahun 2017. Nah, hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan progres dan juga future dari S1 Business Economics. Mudah-mudahan informasi ini bisa berguna bagi calon mahasiswa, kemudian juga mahasiswa dan juga bagi publik secara luas. Nah, izinkan saya untuk share juga terkait dengan visi dan misi program studi kami, di mana visi dari program studi... Maaf, Miss, saya potong sebentar. Layarnya belum kelihatan ya, cuma putih aja layarnya. Sorry, sebentar. Oke. Apa sudah terlihat? Oke, Miss. Oke, baik. Izinkan saya untuk share terkait dengan visi dan misi dari program studi kami, di mana di Business Economics kita ingin menjadi program studi yang bereputasi dalam bidang ekonomi bisnis di tingkat regional, maksudnya adalah di tingkat Asia, melalui pendidikan dan riset untuk berkontribusi dalam menjadikan dunia bisnis yang inklusif, maksudnya itu adalah kita juga mengikutsertakan banyak pihak, serta berkelanjutan. Dalam arti kita juga memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Nah, untuk mencapai visi itu kita memiliki 5 misi, di mana 3 misi pertama adalah Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, juga pengabdian masyarakat terkait dengan ilmu ekonomi bisnis. Lalu yang keempat adalah menjalin kerjasama baik dengan institusi pendidikan lain, bisnis, pemerintahan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan yang kelima, kita akan melakukan upaya internasionalisasi di dalam pendidikan dan juga penelitian. Nah, apa sih Business Economics gitu ya? Mungkin ada yang bertanya-tanya karena jurusan ini tidak terlalu familiar gitu ya, belum terlalu familiar. Nah, Business Economics sendiri adalah suatu ilmu di ekonomi yang mengaplikasikan teori-teori ekonomi dan juga metode-metode kuantitatif dengan tujuan untuk mendukung proses pengambilan keputusan di bisnis. Gitu. Dan diharapkan setelah lulus dari program studi Business Economics, kita ingin profil lulusannya adalah sebagai entrepreneurial economist, di mana ekonom yang merupakan memiliki jiwa kewirausahaan sehingga dapat mendukung keputusan-keputusan bisnis supaya menjadi inklusif dan juga sustainable. Dan ada beberapa traits atau karakteristik yang memang kita harapkan lulusan kita dapat
memiliki seperti holistik, kemudian juga multilingual, karena kita tidak hanya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, namun kita juga mewajibkan mahasiswa kita untuk mengambil salah satu pilihan bahasa asing lainnya. Kemudian juga strategic dan critical thinking, di mana itu merupakan kompetensi yang memang sangat dibutuhkan di era-era mendatang, seperti itu. Nah, ini saya juga akan share satu artikel dari Harvard Business Review yang berjudul Why Tech Companies Hire So Many Economists. Di sini artikel tahun 2019, di mana banyak perusahaan-perusahaan teknologi yang sekarang makin banyak memperkerjakan ekonom. Gitu. Pertanyaannya kenapa ekonom gitu ya? Ternyata di sini ada beberapa perusahaan teknologi yang besar seperti Amazon, kemudian juga Google, Facebook, dan Microsoft. Mereka mulai memperkerjakan lulusan-lulusan ekonomi. Nah, di sini ternyata dari artikel yang dibaca bahwa ekonom ini tidak hanya bisa mengolah data gitu ya. Mungkin untuk mengolah data ada lulusan dari komputer ataupun matematika yang memang lebih hebat, lebih jago dalam melakukannya gitu ya. Namun dari sini, dari ekonom sendiri, ia bisa untuk melihat bagaimana hubungan antara data, kemudian juga bisa menjadikan itu sebagai strategi perusahaan. Ya, bagaimana kita bisa menginterpretasikan data sebagai data interpreter, sebagai data storyteller. Maka ini juga sesuai dengan tagline dari Business Economics, Creating Data-Driven Decisions. Nah, apa saja sih yang dipelajari selama 4 tahun di S1 Business Economics Prastia Mulia? Di tahun pertama, mahasiswa itu lebih belajar terkait dengan basic konsep ya di bisnis dan juga economics, di mana scope dari case study-nya sendiri adalah di level perusahaan. Jadi memang masih mikro gitu. Kemudian di tahun kedua kita sudah mulai membuat mahasiswa untuk melakukan data collection, data analisis, untuk bagaimana bisa lebih mengerti terkait dengan isu-isu bisnis yang ada. Dan scope dari case studies-nya itu adalah di industry level, di level industri. Kemudian di tahun ketiga mulai ada sintesis antara konsep dan isu untuk membuat strategi-strategi bisnis alternatif gitu. Dan scope dari case studies-nya sudah lebih besar lagi karena kita sudah berbicara di level nasional. Dan di tahun keempat ini lebih ke arah spesialisasi dan juga riset. Ya, memang nanti akan ada banyak elektif-elektif, kemudian juga dipersiapkan untuk riset tugas akhir. Dan scope dari case study-nya lebih ke regional dan juga global level. Kemudian ini adalah kurikulum desain dari S1 Business Economics dan juga merupakan ciri khas dari Prastia Mulia secara keseluruhan, di mana kita memiliki mata kuliah jangkar yang kita sebut dengan anchor subject yang mengintegrasikan mata kuliah lain yang ada di semester tersebut. Jadi contohnya seperti mata kuliah Mini Business Economics Conference yang tugas akhirnya itu juga dipresentasikan. Apabila Bapak dan Ibu juga rekan-rekan melihat tadi ada presentasi mahasiswa, itu adalah tugas akhir dari mata kuliah jangkar kami di semester 2. Nah, itu mengintegrasikan mata kuliah yang ada di semester tersebut. Mulai dari ekonomi gitu kan, kemudian ada bisnis, kuantitatif, filosofi, soft skill, hingga sertifikasi. Ya, jadi di semester 2 ini kemarin mahasiswa tersebut juga mempelajari microeconomics, ada marketing management, statistik, dan juga di sertifikasinya lebih terkait dengan soft skill, jadi presentation skill dan juga writing skills. Nah, kemudian ini terkait dengan learning activities. Dari kurikulum desain, kemudian tujuan yang ingin kita capai, bagaimana prosesnya? Learning prosesnya itu seperti apa? Di Business Economics kita tidak hanya lecture biasa dan konsep, tapi kita juga lebih banyak diskusi, kemudian juga kita melibatkan industri, di mana salah satu contohnya ada mata kuliah Applied Business Analysis, di mana mahasiswa itu berperan sebagai konsultan bisnis di sebuah perusahaan. Jadi perusahaan itu memberikan problem dan mereka itu seolah-olah menjadi konsultan dan
memberikan rekomendasi dan juga solusinya. Serta untuk karena dengan pandemik, suasana pandemik seperti ini, tentu saja ada blessing in disguise juga. Jadi kemarin kita juga kedatangan e-guest lecturer, yaitu dari 2 pembicara dari Malaysia dan juga Rusia. Mereka membahas terkait dengan bagaimana sih perkembangan ekonomi di negara masing-masing. Itu ada di mata kuliah Development Economics. Jadi kita bisa membandingkan isu-isu perkembangan ekonomi di 3 negara. Nah, kemudian selain itu di Prastia Mulia kita juga memiliki yang disebut dengan on the job training, yaitu yang dilakukan selama libur semester dari semester 1 ke semester 2. Mungkin pertanyaannya kenapa ya Prastia Mulia kalau magang atau on the job trainingnya di tahun pertama? Nah, memang kita bertujuan supaya mahasiswa ini dapat merasakan dunia kerja pada saat awal, sehingga nanti di tahun kedua, ketiga, dan keempat, mereka bisa mengetahui kira-kira apa yang mau dikembangkan, kemudian apa juga yang bisa dipersiapkan sebelum akhirnya lulus. Nah, ini adalah beberapa foto-foto dari mahasiswa yang melakukan magang di berbagai tempat. Kemudian saya ingin juga memperkenalkan faculty members dari S1 Business Economics, mulai ada Pak Daru dari sebelah kiri gitu ya, ada Pak Daru, ada Pak Rusman, ada Bu Isti, Pak Albert yang tadi juga sebagai pembicara, kemudian ada Profesor Jisman yang merupakan juga Rektor Universitas Prastia Mulia dan Profesor in Business Economics, kemudian saya, lalu ada Pak Alvin dan juga ada Pak Sidan. Nah, ini juga beberapa achievement yang telah kita dapatkan, mulai dari lomba-lomba di nasional maupun di internasional. Biasa kita banyak mengikuti dari kompetisi-kompetisi business case, gitu ya, business case competition, dan juga bergabung dengan program studi lain, karena kita rasa memang kita butuhkan gitu ya perspektif dari berbagai prodi. Nah, selain itu ada beberapa aktivitas yang dilakukan, jadi tidak hanya belajar saja, tapi di Business Economics dan juga di program studi lainnya di Universitas Prastia Mulia, kita memiliki ada yang disebut dengan mata kuliah. Jadi memang ini wajib, Community Development Project 1. Dan di sini mereka, mahasiswa, diminta untuk melakukan social work dan akhirnya membuat social event. Contohnya ada ke panti asuhan, ke panti jompo, dan lain-lain. Lalu yang barusan di semester 6 kemarin, ada juga Community Development Project 2. Jadi memang kita ada 2 project Community Development, di mana di Community Development Project 2, mahasiswa ini tinggal di desa selama 1 bulan, di rumah warga juga, dan untuk khusus di Business Economics, ada tambahan tugas, yaitu melakukan field research terkait dengan akses kepada kesehatan, akses kepada pendidikan, dan juga peran dari BUMDes. Itu mereka lakukan di Cianjur dan juga di Kuningan di Jawa Barat. Nah, kemudian berikutnya juga ada summer training program, di mana 2 mahasiswa kami juga menjadi representatif dari Universitas Prastia Mulia di The Belt and Road Senior Training Program di Shanghai University. Nah, kemudian itu apa sih berikutnya gitu ya, kalau misalnya kita telah melihat apa progres yang telah dilakukan, berikutnya seperti apa? Nah, ini adalah program struktur dari S1 Business Economics, mulai dari semester 1 hingga semester 8. Mungkin nanti Bapak, Ibu, atau rekan-rekan yang ingin melihat lebih jelas ada di website kami, ya, di SBE, Prastia Mulia, kemudian di bagian Business Economics, nanti bisa di-download di situ. Nah, untuk teman-teman nih, terutama untuk mahasiswa yang batch 2020 yang akan masuk, ini adalah mata kuliahnya, karena kita akan masuk semester ganjil di bulan September. Ya. Mata kuliah untuk mata kuliah jangka di semester 1 itu adalah mini business economic workshop, di mana mahasiswa akan diajak untuk diskusi terkait dengan isu bisnis dan juga ekonomi. Nanti di semester 2-nya akan dilanjutkan dengan mini business economics conference seperti yang dilakukan seperti sekarang ini. Lalu di setiap
tahun kita juga memiliki yang kita sebut dengan workshop sertifikasi. Jadi tidak hanya dibekali secara knowledge, tapi juga kita membekali mahasiswa untuk skill. Karena tidak hanya kepintaran saja gitu ya, tapi kita juga harus terampil. Nah, skill sendiri itu kita bagi ada 2, ada soft skill, di mana di tahun pertama ada Business Communication and Learning Skill Workshop, mahasiswa belajar untuk bagaimana cara presentasi yang baik, kemudian cara menulis report yang baik, dan lain-lain. Kemudian di tahun kedua, ya di semester 3, yaitu batch 2019, yang barusan saja mempresentasikan hasil Mini Business Economics Conference-nya, mata kuliah jangkarnya adalah Business Creation and Development. Jadi mereka akan membuat konsep bisnis dan juga mengembangkannya, gitu ya, membuat prototipe. Jadi kita harus tahu untuk bagaimana sih proses dari awal hingga akhirnya itu validasi dari marketnya itu memang ada. Dan untuk sertifikasinya sendiri ada Microsoft Excel Specialist di Excel 2016, di mana nanti akan ada sertifikasinya dan memang official dari Microsoft. Oke, kemudian di semester 5, di batch 2018, mata kuliahnya adalah Simbis for Business Economics, merupakan simulasi bisnis, di mana mahasiswa itu akan dihadapkan dengan beberapa skenario, kemudian juga mereka diminta untuk membuat strategi, ya kira-kira bagaimana strategi itu dilakukan dengan ada kondisi-kondisi yang ada. Lalu, untuk sertifikasinya sendiri adalah Beginner Level of Foreign Language Certification, di mana untuk tahun ini berdasarkan hasil riset yang kita sudah berikan juga kepada rekan-rekan di S1 BISECON 2018, bahwa kita akan membuka 2 program ya foreign language, yaitu pilihan, yaitu adalah Mandarin dan juga Jerman. Dan kita akan bekerja sama dengan 2 institusi yang memang sudah mumpuni gitu ya di bidangnya, yaitu Optimal Studia untuk Jerman dan juga Sekolah Dharma Bangsa Yayasan Santoso untuk Mandarin. Kemudian di semester 7, batch 2017 yang merupakan batch yang paling senior, mata kuliah jangkarnya adalah Business Economic Workshop, di mana itu adalah mata kuliah persiapan untuk tugas akhir atau pra-TA istilahnya ya. Lalu di situ juga karena di semester 7 atau di tahun keempat kita sudah skopnya sudah lebih besar lagi, maka juga akan dibekali dengan seperti International Economics, kemudian juga Monetary and Fiscal Policy, yang kita akan rencananya juga akan mengundang orang BI dan juga orang Kementerian Keuangan untuk mengajar di mata kuliah tersebut. Lalu banyak elektif, di mana ada 3 elektif totalnya. Ada Business Economics elektif yang terdiri dari 2. Jadi teman-teman batch 2017 bisa memilih antara Behavioral Economics atau Leisure Economics, dan juga 2 elective course lainnya yang bisa diambil lintas prodi. Jadi tidak hanya di prodi Business Economics saja, tapi bisa diambil di luar prodi, mulai dari di bawah SBE maupun di bawah STEM. Karena memang kita juga selain di bawah School of Business and Economics, kita juga memiliki fakultas ini ya, teknik atau STEM. Nah, untuk sertifikasinya adalah Data Science Certification, karena seperti yang kita tahu, Big Data itu sudah sangat menjadi populer dan memang kompetensi untuk memiliki kompetisi di bidang data science itu sangat dibutuhkan oleh industri. Maka kita juga akan mempersiapkan mahasiswa untuk data science certification. Nah, untuk tahun keempat, di mana data science certification ini kita membebaskan dari mahasiswa untuk memilih. Jadi memang kita tidak wajibkan harus memilih salah satu dari sertifikasi, tapi kita membebaskan mereka untuk bisa mengambil. Misalnya contohnya ada dari Coursera yang memang ini juga gratis gitu ya. Jadi wajib tapi dibebaskan untuk memilih asal masih dalam lingkup data science certification. IBM Data Science Professional Certificate, di mana di situ juga
enroll-nya juga free dari Coursera, kemudian juga ada beberapa alternatif seperti dari Algoritma, dari Purwadika, dan lain-lain. Nah, kemudian ada international collaboration, di mana ini juga seiring dengan misi kita yang kelima terkait dengan internasionalisasi, di mana ada 2 program, yaitu Study Abroad Program dan juga Fast Track to Master Program. Walaupun memang karena adanya kondisi pandemi COVID seperti ini agak tertunda gitu, tapi memang sebelum-sebelumnya dan kita juga sudah bekerja sama dengan universitas-universitas ini, terutama untuk study abroad program, mulai dari National Taiwan University, kemudian juga ada University of South Alabama dan Boston University di US, lalu ada Monash University, UNSW di Australia, Tsinghua dan Zhejiang University di China, University of Sheffield di UK, dan juga Sawbridge International School of Business di Korea. Nah, untuk study abroad program ini merupakan optional gitu ya, jadi tidak wajib di tahun keempat ya, di semester 7, di mana memang sudah ada credit transfer. Mereka boleh mengambil beberapa mata kuliah di sana dan akhirnya nanti bisa untuk independent study gitu. Setelah kembali dari study abroad akan ada independent study, tentu saja untuk requirement-nya ada beberapa minimum IPK dan juga ada English requirement seperti TOEFL maupun IELTS. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan nanti apabila ada pertanyaan bisa disampaikan maupun bisa email ke bisecon@pmbs.ac.id. Terima kasih dan selamat siang.